Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Nama saya Michelle. Nama saya Luis. Nama saya Adrian. Nama saya Alumni. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai pengganti kabinet Ali Sastro Amit Jojo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Lalu, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan 3 nama calon formatur kabinet baru, yaitu Wilopo, Sukiman, dan Asaad. Namun, ketiga calon ini justru sepakat untuk memilih Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Tetapi karena saat itu Muhammad Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden, Muhammad Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet. Program penting yang dilakukan oleh Kabinet Burhanuddin. Yang pertama, kebijakan ekonomi seperti mengirimkan delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi. Yang kedua, kebijakan agraria yang berfokus pada reformasi agraria dan pembagian tanah untuk membantu petani kecil. Yang ketiga, politik luar negeri seperti berupaya dalam menjalin hubungan ekonomi dan politik dengan negara lain. Yang keempat, kebijakan politik yang mengarah pada situasi politik yang tidak stabil. Kabinet ini berusaha mempertahankan stabilitas politik yang semakin rumit. Yang kelima, program pendidikan yang memajukan sektor pendidikan supaya adanya peningkatan dalam tingkat melek huruf atau baca dan menulis, serta akses pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah prestasi Kabinet Burhanuddin dari program yang telah disebutkan tadi. Terdapat prestasi Kabinet Burhanuddin yang berhasil dicapai selama masa kepemimpinannya, yaitu Burhanuddin Harahap berhasil membubarkan Uni Indonesia Belanda karena Belanda yang menolak persetujuan FINEK atau Finansial Ekonomi yang diajukan oleh Indonesia. Dan juga Kabinet Burhanuddin berperan dalam menyelesaikan konflik dengan Belanda yang dikenal sebagai agresi militer Belanda II atau Agres II. Kabinet Burhanuddin juga merundingkan gencatan senjata dengan Belanda pada Januari 1953 melalui perjanjian Roem-Royem. Dan juga Kabinet Burhanuddin berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1952 yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar atau KMB. Selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan kabinet dan kendala dari kabinet ini. Pertama, masalahnya adalah adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet tersebut. Para anggota kabinet yang korupsi, adanya pemerintah presiden untuk membubarkan kabinet tersebut, adanya keretakan dalam kabinet yang menyebabkan partai-partai politik menarik kembali menteri-menteri dari kabinet tersebut. Pada masa kepemerintahannya, kabinet ini tidak luput dari beberapa kendala. Berikut adalah kendala kabinet Burhanuddin Harahap. Pertama, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap kabinet ini karena banyaknya jumlah partai yang berkoalisi, padahal ada beberapa partai yang bertindak sebagai oposisi. Yang kedua, banyaknya mutasi yang terjadi dalam lingkungan pemerintah yang menimbulkan ketidaktenangan. Terakhir di sini adalah kronologi jatuhnya kabinet. Jadi di pertama ini terjadi krisis politik pada tahun 1957 di mana ada perbedaan pandangan antara pemerintah pusat Jakarta yaitu Presiden Soekarno dan pemerintah pusat Sumatera Barat, Gubernur Sejafruddin Prawira Negara. Nah, konflik ini mencapai puncaknya sehingga Presiden Soekarno mencabut hak status otonomi Sumatera Barat. Nah, Sejafruddin Prawira Negara ini merupakan Menteri Keuangan di Kabinet Burhanuddin yang menarik diri dari kabinet sebagai protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan Presiden. Sejafruddin ini malah membentuk pemerintahan alternatif di Sumatera Barat yang menantang pemerintah pusat di Jakarta. Nah, nanti konflik ini terus terjadi sehingga banyak tekanan yang meningkat. Pada tanggal 9 Juli 1957, Presiden Soekarno pun mengumumkan pembubaran Kabinet Burhanuddin Harahap.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.